Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi sejarah perkembangan HAM di Eropa dan Islam yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Nafas Nabil, NIM saya 2401021007. Saya Jeffrey Farizi dengan NIM 2401022009. Saya Sabitul Aini dengan NIM 2401021013. Saya Dwi Hesaledia dengan NIM 2401021021. Saya Muhammad Farlan Fahrezi dengan NIM 2401022014. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2401023011. Selamat menyaksikan. Lagi ngapain, Mas? Oh, ini Mas, lagi baca berita Mas. Berita apaan tuh, Mas? Ini Mas tentang pelanggaran HAM Mas. Emang Masnya tahu apa itu HAM? Tahu dong, HAM itu kan hak asasi manusia. Bener sih, tapi Masnya tahu gak pengertian sama sejarahnya di berbagai wilayah? Contohnya wilayah Eropa. Waduh, kurang tahu nih Mas. Emang Masnya tahu? Tahu sih, Mas. Tapi di sini kalau ngobrol kurang enak, Mas. Kalau pindah tempat mana, Mas? Ya, boleh juga ya Mas. Ya Mas. Ya, Mas. Jadi gini, Mas. HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang dimilikinya sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh orang. Iya Mas. Kalau untuk sejarahnya Mas, gimana tuh? Kalau sejarahnya, yang di Eropa dimulai dari pada abad 17, seorang filsuf Inggris merumuskan 3 hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, ada hak untuk hidup. Yang kedua, ada hak kebebasan. Yang ketiga, ada hak untuk memiliki. Hak masih terbatas pada bidang sipil, politik, dan pribadi. Ada 3 peristiwa penting yang menandai sejarah perkembangan HAM di Eropa. Yang pertama yaitu Magna Carta 1215. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dengan para bangsawan Inggris. Piagam perjanjian tersebut berisi pemberian jaminan kepada para bangsawan dan untuk keturunannya agar tidak dipenjarakan tanpa putusan pengadilan. Kedua ada Revolusi Amerika tahun 1776. Perlawanan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris disebut dengan Revolusi American Declaration of Independence atau disebut juga dengan Deklarasi Kemerdekaan, yang mana hal tersebut diberikan sebagai jaminan atas bantuan biaya pemerintahan yang diberikan oleh para bangsawan. Yang ketiga yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini terjadi karena bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Raja Louis XVI, yang dimana Raja Louis melakukan pemerintahan secara sewenang-wenang dan bersifat absolut. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak puas dengan cara pemerintahannya sehingga revolusi Prancis terjadi. Yang pertama ada hak atas kebebasan atau liberty. Yang kedua ada kesamaan atau equality. Yang ketiga ada persaudaraan atau fraternity. Pernyataan hak-hak manusia dan kewarganegaraan dihasilkan pada revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini sejak permulaan abad ke-20, perkembangan hak asasi berubah menjadi 4 macam kebebasan atau the 4 freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin Delano Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama yaitu ada kebebasan untuk berpendapat, yang kedua yaitu ada kebebasan beragama, yang ketiga yaitu kebebasan dari kemiskinan, yang keempat yaitu kebebasan dari ketakutan. Itulah 4 konsep kebebasan yang berkembang pada awal abad 20. Jadi kayak gitu, Mas, sejarah perkembangan HAM di Eropa, Mas. Oh gitu Mas. Nah, aku cuma bisa ngomong ini. Syukron ya Mas. Apaan, Mas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kan kita belajar tentang hak asasi manusia dalam Islam nih. Banyak banget poin-poin penting yang dibahas. Serius? Jelasin dong, Ana penasaran nih. Islam punya konsep HAM kan? Iya, jelas punya. Bahkan Islam sangat menjunjung tinggi nilai anti diskriminasi. Contohnya seperti Bilal bin Rabah yang diangkat menjadi muadzin pertama, padahal dulu dia seorang budak yang berkulit hitam. Wah, berarti Islam sudah menjunjung persamaan manusia sejak zaman dulu ya? Iya, sementara di negara-negara Eropa dan Amerika dulu, bahkan diskriminasi masih dianggap wajar. Mana apakah sama konsep dasar hak asasi manusia dalam Islam? Apakah berbeda dengan hak asasi manusia internasional? Sebagian sama, tapi Islam punya dasar khusus. Para ulama mengatakan bahwa itu ada yang bersifat materi dan non-materi. Ada juga yang berupa hak Allah dan hak hamba. Jadi hak asasi manusia dalam Islam itu lebih luas maknanya ya. Nah, bener nih. Intinya manusia itu punya martabat dan kehormatan. Buktinya Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya yaitu, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Shadaqallahul azim. Tadi aku sempat dengar kalau ada 3 jenis kemuliaan manusia dalam Islam. Itu apa aja sih? Yang pertama yaitu kemuliaan pribadi, menjaga kepribadian dan kehormatan individu. Yang kedua yaitu kemuliaan masyarakat, semua manusia setara tanpa didiskriminasi. Dan yang ketiga yaitu kemuliaan politik, berhak untuk memilih atau dipilih karena manusia itu khalifah di bumi. Jadi Islam itu bukan cuma bicara ibadah aja ya, tetapi juga hak dalam berpolitik. Nah, kalau perlindungan dasar itu apa aja sih? Ini yang paling penting. Dalam Islam ada 5 hak asasi manusia, yaitu yang satu yaitu perlindungan agama, tidak boleh ada paksaan beragama. Yang kedua yaitu perlindungan jiwa, membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh seluruh manusia. Yang ketiga yaitu perlindungan akal, larangan alkohol, narkotika, dan hal-hal yang merusak pikiran. Yang keempat yaitu perlindungan kehormatan, menjaga nasab, larangan zina, dan menjaga kehormatan diri. Yang kelima yaitu perlindungan harta, dilarang mencuri, merampok, korupsi, dan hal-hal lainnya. Wah, lengkap banget ya. Ternyata Islam itu sudah mengatur semua aspek kehidupan manusia. Nah, benar tuh. Islam memang sudah mengatur itu semua kok. Prinsip-prinsip Islam dalam Islam tuh. Gimana apa, Mas? Ini Mas, kami lagi diskusi tentang prinsip-prinsip HAM dalam Islam, Mas. Gabung yuk. Terus apa sih prinsip dasar HAM dalam Islam? Oh, prinsip HAM dalam Islam saya tahu nih Mas, ada 4. Yang pertama itu persamaan antar manusia. Tiap manusia itu sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Yang kedua yaitu kebebasan personal. Tiap manusia itu bebas menjalani kehidupannya, mencari jalan hidupnya sendiri. Yang ketiga itu keselamatan jiwa. Setiap manusia berhak menjaga kehidupannya. Itu adalah satu kewajiban. Dan yang keempat keadilan, Mas. Keadilan ini itu adalah setiap manusia itu berhak diperlakukan secara adil. Jadi sama ya kayak prinsip HAM secara universal, tetapi Islam sudah memiliki prinsip ini terlebih dahulu. Iya, benar Hesa. Jadi dari paparan materi kita tadi, ada berbagai macam hak menurut ulama ya. Iya, misalnya hak untuk hidup, hak atas keadilan, hak berpergian, hak mencari ilmu, hak atas harta, hak untuk dihormati, dan masih banyak lagi. Berarti HAM dalam Islam itu bukan hal baru ya? Banyak prinsip HAM modern itu selaras dengan ajaran Islam. Makanya Islam itu disebut sebagai rahmatan lil alam. Nah, jadi kesimpulannya pada kedua materi tadi itu ada 2 fase perkembangan HAM di dunia. Yang pertama ada perkembangan HAM pada dunia Eropa, yang dimana ada 3 peristiwa penting yang menjadi dasar
perkembangan HAM. Yang pertama itu ada revolusi Amerika, yang ketiga itu ada revolusi Prancis. Dalam perkembangan HAM di dunia Islam, Islam sudah mengajarkan kepada pemeluknya mengenai HAM, yang dimana kita itu dilarang untuk berbuat yang tercela, tidak boleh melakukan kejahatan, kita harus berbuat kewajiban. Maka dari itu, maka kita harus menjunjung tinggi HAM dan tidak boleh menjaga harta dan martabat manusia. Nah, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Benar. Syukron. Orang bertemu. Mundur. Tidak YouTube tuh mau deko. YouTube tuh. Masuk frame. Ya, jadi begitulah. Atau enggak, Mbak ya? Jadi begitulah hasil dari video kami. Yang dapat kita simpulkan adalah sejarah perkembangan HAM terbagi dua. Apa aja itu? Yang pertama di Eropa, yang kedua dalam Islam. Yang di Eropa ditandai dengan peristiwa, yaitu 3 peristiwa penting. Yang pertama Magna Carta. 1215 Revolusi Amerika. ya. Yang ketiga revolusi Prancis. Prancis. Di India Barat sendiri, penemu HAM ini adalah John Locke pada abad ke-17. John Locke adalah seorang filsuf Inggris. Se tem hora pra acabar, tu sabe que eu te deixo prosa. O salseiro começou, então desce tá gostosa. Chegou